Kalau misalnya Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, kenapa setiap kali kita Natal selalu kita berdebat? Toh kan Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama, artinya sama-sama kita harus hormati. Yang di dalam Injil ataupun dalam Al-Quran sekalipun adalah kita akui sebagai Nabi, kita muliakan, bahkan melakukan mukjizat. Ya, kenapa nggak kita hargai ketika Natal yang kita anggap itu adalah di Kristen adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun kita nggak setuju deh tanggalnya, kita nggak setuju apa, tapi kan paling nggak kita menghormatin kan, karena ini adalah orang yang sama, orang yang mulia, orang yang sama-sama kita respect gitu punya. Tapi kenapa setiap kali Natal justru malah ribut, bahkan merayakan, mengucapkan saja kita masih berdebat setiap kali Natal. Tiap Natal tuh ya? Iya. Pasti ada yang bahas tuh ya? Iya, entar lagi nih. Nah, ada sebuah yang menarik dari podcast Dr. Richard Lee bersama Tony Tan dan juga Edwin teman Elia, terutama di dalam sesi penutupnya atau kesimpulannya. Kita mau dengarkan ini dan kita mau saksikan sesama. Contohnya kayak gini ya, kita menganggap satu orang yang sama nih, sama-sama ibu kita, ayah kita, kayak gitu punya. Yang satunya kalau Dondi menganggap ini adalah orang tua asuhku. Kayak gitu ya. Jadi kan ada dua perspektif yang berbeda. Yang saya nganggapnya lahirnya segini, yang ini nganggapnya lahirnya segini. Tapi begitu saya mengucapkan atau merayakan ulang tahun yang menurut Anda salah tanggal ya, salah ini ya. Tapi kan paling enggak memberikan respect yang luar biasa karena dia adalah orang tuaku. Ketika dia mengundang, oke, kita ada pesta nih, kita akan datang. Oh iya, malam ulang tahun nanti tanggal segini nanti kita rayakan lagi ya. Nanti sepakat dengan Kodondi, bagi saya sendiri baik Yesus Kristus dan Nabi Isa itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda, itu no problem bagi saya. Selagi dua-duanya mengajarkan yang baik, pribadi yang sama bagus, lebih baik lagi. Pribadi yang berbeda, selagi dua-duanya mengajarkan semuanya kebaikan, nggak ada masalah bagi kita umatnya, kayak gitu ya. Cuma yang harus saya kritisi adalah tadi bagian yang terakhir. Ini kritisi saya bukan sebagai seorang Kristen, tapi sebagai orang awam kayak gitu punya yang selalu diributkan di Indonesia bertahun-tahun setiap kali mau Natalan kayak gitu punya. Kalau misalnya dianggap ini pribadi yang sama, harusnya kita memberikan respect yang jauh lebih yang sesama. Tapi sorry, saya mau klarifikasi. Yang respect yang tadi Dr. Richard tanyakan itu kepada saudara yang Kristen atau kepada sosok Yesusnya? Kepada sosok Yesusnya. Kepada sosok Yesusnya. Bukan sebagai Kristen ya, karena kan yang diributin ini masalah selamat mengucapkan hari Natal atau enggak gitu kan. Ini logika saya ya, logika saya sebagai awam ya. Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Terlepas dari tanggalnya benar atau tidak kita tentukan kayak gitu punya ya. Tanggalnya Alkitabiah. Iya. Terlepas dari tanggalnya. Kita tidak usah mendebatkan ke sana. Jadi kita tolong dong. Kita anggap saja kita tidak mendebatkan ke sana. Tapi kan ketika artinya sebagai kalau saya Muslim, saya melihat ini adalah nabi yang saya hormati, yang harusnya saya juga ikut mendoakan. Oh ya, paling enggak selamat ya Nabi Isa, betul. Anda sudah lahir ke dunia ini, memberikan pencerahan dan memberikan ilmu kepada kami. That's it. Oke, bagi itu saya ya, awam, ya. Bukan membawa kekristenan bahkan kayak gitu punya logik saya berpikir seperti itu, bukan malah yang terjadi ya. Saya nggak tahu ini oknum atau salah ya, membangun tembok yang tinggi bahkan mengucapkan saja tidak nggak boleh kayak gitu punya, ya itu kan jauh dari sana. Dari sini kita tahu bahwa beberapa ngotot untuk menyatakan Isa dan Yesus itu sama. Tetapi kalau mereka menyatakan Yesus dan Isa sama, itu kenapa mereka tidak mau mengakui kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kalau kita juga tahu, saya juga pernah menjelaskan di dalam konten saya yang ini, bahwa sama memang Yesus dan Isa, tetapi secara sudut pandang bahasa. Jadi, kalau kita tahu juga, Yesus di dalam bahasa Aram atau Syria, yaitu Yeshu, lalu diserap dalam bahasa Arab, yaitu Isa. Tetapi kalau kita mau menyatakan bahwa Yesus dan Isa sama, kalau kita perhatikan, sebetulnya kisah mereka itu berbeda. Jadi kalau memang katanya pribadinya sama, tapi kisahnya berbeda, mau tidak mau harus ada salah satu yang dianggap
tidak asli ceritanya atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab itu ditulis pada waktu awal-awal Tuhan Yesus naik ke surga, dan waktu itu para rasul-rasulnya, murid-muridnya mulai memberitakan dan menulis yang namanya surat-surat dan juga Alkitab. Dan kalau kita juga tahu bahwa kitab lainnya yang menyatakan Isa atau Yesus itu ditulis pada abad yang ke-6 setelahnya itu. Nah, kalau kita melihat seharusnya kalau kisah seseorang, kita pasti akan lebih percaya kalau yang menulis adalah murid-muridnya, kalau yang menulis adalah orang yang terdekatnya, bukan orang-orang yang jauh generasinya daripada Yesus atau Isa itu sendiri. Bahkan jauh sebelumnya itu Paulus pernah mengatakan di dalam suratnya di dalam 2 Korintus 11 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dari sini kalau kita menyatakan bahwa Yesus dan Isa di kitab lain itu sama, mau tidak mau harus ada yang mengakui yang tidak sesuai dengan fakta atau aslinya. Tetapi daripada mungkin kontok-kontokan satu sama lain, mungkin kita bisa menyatakan secara bahasa sama, tetapi secara pribadinya itu berbeda. Jadi ceritanya di kitab Isa di satu agama lain itu Isa sesuai dengan apa yang dia yakini, dan Isa di Kristen sesuai dengan yang Kristen yakini. Jadi mungkin itu akan lebih baik, oleh karena pastinya tidak akan ada salah satu yang mau mengalah kalau yang satunya tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Maka alangkah lebih baiknya biar agama kita yakini sesuai agama kita, dan agamamu engkau yakini sesuai dengan agamamu. Nah, Edwin juga menyatakan hal yang tadi saya katakan. Dia menyatakan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1-8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami, yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Jatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana, lahirnya kapan, keluarganya siapa, silsilahnya. Terus apa yang dia ajarkan. Mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu. Artinya tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Yang tadi diceritakan oleh Mas Edwin tidak diceritakan dengan detail seperti itu ya. Karena kan kalau memang gospel itu kan memang seperti semacam buku biografi gitu. Ya. Walaupun di antara keempat gospel itu sendiri banyak terjadi kontradiksi yang dianggap mungkin saling melengkapi, detailnya memang banyak gitu. Nah, tadi kan saya bilang di Quran itu bukan buku sejarah kesehatan atau sejarah penyembuhan orang. Jadi bukan, di Quran itu adalah buku yang menceritakan atau untuk mengingatkan orang gitu.